bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Shalom, senang saya Yunus Timotius bertemu kembali dengan semua penonton podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Kali ini podcast Berbagi Kisah dan Kasih kedatangan tamu yang luar biasa menurut saya. Segera saja kita temui beliau dan kita ajak untuk berbincang-bincang di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Shalom Pak Uung. Shalom Pak Yunus. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Ya, sama-sama. Ya. Pak Uung, saya lihat ini dari nama dan gelar Bapak. Saya baca Pak ya, nanti tolong dikoreksi kalau keliru ya Pak ya. Pendeta muda, doktor Uung Tanuwijaya, sarjana ekonomi, magister manajemen. Iya Pak. Wow, luar biasa. Nah, sepanjang yang saya tahu tentang Bapak, ini yang tahu loh Pak ya, nanti Bapak bisa cerita lebih banyak. Bapak adalah seorang pengusaha, Ya. betul? Betul. Di Indonesia pengusaha yang kemudian menjadi politisi itu banyak itu. Di dunia ini pun ya banyak pengusaha yang menjadi politisi. Kemudian politisi sendiri, kemudian dia mungkin tanda petik dia bertobat gitu ya, atau mulai punya kesadaran, kemudian jadi pendeta. Ya. Itu pun ada. Tapi seorang pendeta, seorang pengusaha terjun ke politik, itu langka. Ya. Dan Bapak adalah salah satu yang langka itu. Nah, satu persatu nanti kita akan bahas, kita akan kupas. Pertama sebagai pengusaha dulu Pak. Ya. Boleh tahu bisnis Bapak? Bisnis saya itu plastik manufacture ya. Plastik manufacture, bikin jadi pabrik. Ya, pabrik. Produknya? Produknya dari botol, terus kantong-kantong polybag sama polyester recycle chips ya. Pertama kali di Indonesia tuh kami dari tahun 2006 tuh membuat botol daur ulang dari PET ya, AMDK, dari waste jadi FDA approved. 2006 pertama kali tuh kita. PET itu yang apa? AMDK botol aqua seperti itu AMDK. Itu yang daur ulang Daur gitu ya. ulang, daur ulang. Ada tulisannya itu kan? Iya, dengan ada logonya itu ya. Buat biji polyester. Kami pertama kali bikin biji benang buat baju bola Pak dulu. 2006, 2007, 2008 kami berkolaborasi bersama dengan produsen-produsen minuman yang memakai atau menghasilkan limbah botol PET itu. Kami pertama kali membuat baju bola dari bahan dasar PET polyester. Itu hampir 20 tahun yang lalu? Iya, sudah ada. Orang taunya bikin kaos itu ya kalau tidak dari kapas, dari polyester ya. Betul. Tapi ini dari plastik? Dari plastik. Seperti tas-tas Panbon itu sudah dibuat 20 tahun yang lalu Pak. Di Indonesia waktu itu tahun 2006, 2008. Ya. Itu Bapak yang pionirnya atau memang sudah ada di Indonesia yang juga memproduksi dengan bahan seperti itu? Kalau saya salah satu pionirnya Pak, salah satu pionirnya 2008 lah. Jadi ada beberapa banyak pabrik yang punya kesulitan mengolah limbahnya ya. Jadi kita gunakan teknologi yang kami miliki menjadi suatu barang yang punya added value lebih tinggi ya. Seperti dulu resleting YKK Pak ya. Itu pernah limbahnya kita processing jadi biji benang lagi, kita bikin baju untuk seragam karyawan YKK sedunia. Cukup 1 tahun saja itu, tahun 2010 itu. Ya luar biasa. Pak, kalau pabrik tekstil kan banyak kan Pak. Betul. Semua tinggal bikin saja toh. Tapi bisnis yang Bapak sebut dengan tadi, itu kan bisnis yang baru. Betul. Bagaimana ceritanya bisa ada kepikiran bikin begitu? Semua modal lutut Pak, maksudnya doa. Lutut. Itu bahkan ada mujizat-mujizat yang luar biasa Pak ya. Itu kan mesinnya teknologi tinggi sekali, mahal Pak ya. Itu teknologi high-tech Eropa. Dan terus terang saat itu saya itu tidak punya uang Pak. Padahal itu semua high-tech itu pasti padat modal. Iya padat modal, padat karya juga. Tapi memang ini yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya itu luar biasa. Saya sempat
ngalamin mujizat Pak ya. Mungkin saya mau cerita sedikit karena mesinnya itu kan mahal sekali, itu buatan Eropa Pak ya. Saya cuma disuruh sama Tuhan, kamu beli. Saya sempat tanya, Tuhan duit dari mana gitu. Saya cuma punya uang, itu juga uang ada bantuan dari mertua saya gitu ya. Dan itu hanya cukup buat down paymentnya saja Pak gitu saat itu. Tapi ketika Tuhan perintahkan beli lah dengan ya sampai bertanya-tanya. Tapi saya punya iman kalau Tuhan suruh saya pasti lakukan. Dan ternyata ketika saya cuma mencoba membeli, bertemu dengan buyer dari Eropa tersebut, kan kalau Eropa saat itu sangat pride sekali Pak ya. Jadi mesti bayar lunas sebelum mesin dikirim, beda dengan mesin-mesin dari China atau Asia atau yang lainnya. Mereka tuh bisa LC saja buka udah LC cukup. Mereka tidak bisa, mesti bayar 100% langsung dikirim mesin itu. Saya tidak punya uang saat itu, saya punya DP. Tiba-tiba Tuhan bukan mujizat Pak. Tiba-tiba dari sana, dari Eropa tuh telepon, mesin sudah kita kirim. Saya kaget gitu. Kan saya baru bayar DP. Ternyata ada kesalahan pihak bank Pak. Pihak bank itu mengklik berapa kali. Jadi lunas Pak, dianggapnya lunas uang masuk, dan pihak bank itu sampai berapa bulan tidak menyadari kesalahannya. Dalam sejarah bank tersebut sampai datang minta maaf, terus minta tolong dikembalikan. Akhirnya saya bilang ke yang di Eropa itu, bilang tolong kembalikan, itu bukan uang saya, itu salah bank. Akhirnya kembalikan, saya bayar bagian saya. Tetapi itu dalam sejarah tuh belum pernah bank tersebut sampai berapa ratus ribu euro Pak. Tidak pernah, nggak mungkin kan orang hilang uang berapa ratus ribu euro terus tidak sadar sama berbulan-bulan kok bukan Tuhan yang kerja Pak. Jadi itu ditalangin sama Tuhan. Nah itu. Jadi kalau dibilang banyak pertolongan Tuhan macam-macam ya. Betul Pak. Tapi ini pertolongan Tuhan yang hampir nggak masuk akal ya. Yang bisa terjadi pada sebuah lembaga perbankan yang betul. Tingkat ketelitiannya sangat luar biasa tinggi. Dan sampai beberapa bulan mereka tidak sadar bahwa mereka tuh loss berapa ratus ribu euro Pak. Itu lossnya. Nah saya cerita sedikit juga, sebelum itu saya punya tempat usaha karena saya benar-benar mengandalkan Tuhan saat itu sebagai anak muda ya. Dari itu baru belajar, saya cuma bilang Tuhan tolong saya beli pabrik pun itu kasih karunia Tuhan Pak. Jadi saya dapat mujizat juga sebelum mengalami kejadian ditalangin sama Tuhan ya. Beli pabrik yang cukup besar. Saya juga gak punya uang. Itu saya coba Tuhan saya mau punya pabrik. Lalu Tuhan temukan saya sama salah satu konglomerat di kota Bandung gitu ya. Ketemu saya, wah ini konglomerat punya pabriknya banyak. Terus saya tanya mau jual berapa. Dia mungkin gimana ya, Tuhan tuh membuat mulut dia salah ngomong. Dan dia ngomong jebret harga murah sekali gitu. Terus saya kami salaman. Terus sudah itu dia gak sadar dia menyebutkan harga segitu. Akhirnya karena dia tuh sudah sekian lama gue sadar kemurahan banget pabriknya. Tapi dia gengsi bayar sebagai orang, wah mungkin dia orang kaya, menaik ucapannya, ya itu udah. Dan saya tuh gak punya uang, tapi saya udah kasih uang muka sedikit, lalu saya cari bank, dan bank tuh apresiasi tuh jauh melebihi harga itu. Jadi ditalangin Pak, jadi saya tidak mengeluarkan uang sama sekali punya pabrik seperti itu gitu. Sekali lagi modal lutut Pak. Modal dengkul itu. Tapi bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Betul. Mesin bisa didatangkan padahal hanya dengan DP. Lokasi pabrik, tanah dan bangunan yang juga mahal, tapi ternyata bisa dibeli dengan harga yang murah. Hanya karena dia ya Tuhan atur lah ya, jadi keceplosan. Betul. Karena dia konglomerat, jadi gengsi. Dan akhirnya bisa dengan bantuan bank bisa terbayar lunas. Bahkan lebihnya jauh sekali. Oke, baiklah, mesin pertolongan Tuhan, pabrik pertolongan Tuhan. Nah, kan kadang-kadang juga Pak, produksinya belum tentu bisa jalan loh. Nah, ini bagaimana cerita produksinya? Ya kalau produksinya juga terus terang karena saat itu kan ini kan bukan main bisnis saya. Main bisnis saya kan di polybag Pak ya. Jadi sesuatu yang baru. Saya juga bingung cari orang gimana. Terus segala sesuatu saya kerjakan sendiri. Karena beberapa pabrik saya tuh lokasinya ada di Lampung dulu, ada di Bogor, ada di Bandung. Yang kerjakan saya sendiri Pak. Jadi saya tuh butuh waktu pembelajaran dari Tuhan. Saya merasa saya lebih ngerti ternyata tuh ya itu bicara soal keluarga Pak ya. Ternyata Tuhan tuh berikan istri tuh yang bisa nanganin juga. Jadi kita berbagi tugasnya di sana. Jadi mungkin perjalanan secara bisnis pertama kali itu saya masih mengandalkan diri sendiri tanpa mendengarkan suara Tuhan bahwa kamu punya keluarga, kamu punya pasangan yang sepadan tuh aku kasih untuk memperlengkapi engkau gitu ya. Jadi udah sekian lama saya baru sadar 10 tahun kemudian, oh ternyata istri yang Tuhan kasih diabaikan gitu ya. Dia tuh bisa menghandle satu pabrik gitu. Apalagi kalau saya punya
kesibukan lain di pelayanan lah, di kesibukan partai lah, kesibukan apa lah. Jadi istri saya tuh punya Tuhan kasih talenta juga untuk memanage usaha gitu Pak ya. Ini peringatan ya untuk suami-suami ya. Betul. Pak. Soalnya dulu ada bukan analog Pak, ada pakem ya bilang kalau pabrik-pabrik itu jangan pernah libatkan istri katanya. Setiap pabrik yang istrinya terlibat pasti bangkrut. Itu yang saya lihat dan ternyata banyak teman-teman saya ada buktinya bangkrut, ya. ada buktinya. Dan saya menolak setiap kali istri saya menawarkan dirinya, saya bantu ya karena dia punya usaha juga, dia punya usaha juga, terus dia punya waktu luang setelah anak-anak udah mulai agak besar. Dia menawarkan diri untuk manage, tapi saya tolak terus. Jangan, saya itu bangkrut. Nah itu kan memakai kekuatan sendiri ya. Saya tidak sadar, kadang melihat keadaan, saya lupa firman Tuhan mungkin bahwa kalau Tuhan udah kasih pasangan sepadan itu akan memperlengkapi Pak. Dia kan gitu penolong Pak. Iya penolong. Nah itu lah kadang-kadang membuat, tapi keadaan yang ada di sekitar lingkungan saya kan membuat saya itu mungkin kehilangan atau lupa hal seperti itu. Jadi kita pakai mindset kita ya. Betul. Tidak pakai mindsetnya Tuhan. Betul. Bisa apa sih betul. perempuan, istri, ya kan? Tapi ternyata dia menjadi penolong yang sepadan. Betul. Luar biasa. Ya. Oke. Bapak bilang tadi Bapak menangani sendiri produksinya. Apa latar belakang pendidikan Bapak memang di bidang itu atau bagaimana ini? Bukan Pak, latar belakang saya kan manajemen ya. Saya sebenarnya saya sedang mengamati manusia karena saya S1, S2, S3 itu sumber daya manusia sebenarnya vertikal ya. Jadi tapi saya melihat mesin tuh hobi Pak ya, mekanik, teknik mesin itu hobi. Jadi kalau saya stres dulu, stres pelayanan, saya cuma datang ke pabrik, jongkok depan mesin ngeliatin mesin kerja seneng gitu ya kayak gitu. Mungkin orang lain melihat pemandangan, orang lain punya hobi lain. Kalau saya mah hobinya gitu Pak, lihat mesin ini bisa di-upgrade gak ya? Coba panggil teknisi ini tolong diganti gini. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak dan sebagainya. Tetapi ya memang kalau Tuhan mengurapi itu tidak hanya pelayanan saja mungkin Pak ya. Pengurapan itu Tuhan kasih mungkin di bidang apa yang Tuhan percayakan. Kalau di bisnis juga ada pengurapan bisnis ya. Saya melihat teman-teman saya juga punya pengurapan Yusuf, pengurapan yang lain dan sebagainya. Mungkin saat ini Tuhan membantu saya dengan pengurapan yang Tuhan berikan itu sesuai dengan kebutuhan saya saat itu. Gitu. Jadi 2006 dimulai sampai sekarang 2024 ada berapa lokasi di mana pabrik Pak Uung ini ada? Saya itu mulai start berkecimpung di bisnis itu. Saya tuh segini Pak ya. Dulu cita-cita saya tuh full timer Pak. Saya tuh pengen jadi full timer. Saya tuh pengen kerja di gereja gitu ya. Karena saya tuh pernah jadi anak hilang ya. Tahun 92 saya lahir baru bertobat. Lalu saya bermainnya itu dengan teman-teman saya itu full timer di gereja semua. Mungkin 90% teman-teman saya tuh di Jakarta tuh full timer semua. Terus doa saya tuh sama Tuhan kapan Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu gitu ya di gereja gitu ya. Kapan saya ini tiba-tiba banyak sekali hamba Tuhan doain saya dari luar negeri, orang yang punya kemampuan khusus, karunia khusus doain kamu tuh bukan full timer katanya Tuhan mau pakai kamu fasilitator. Dan itulah yang saya ingin lakukan. Nah, ketika Tuhan mulai membawa saya ke bidang usaha ya, ketika saya punya beberapa tempat usaha di Lampung, di Bogor, di Kelapa Gading tuh pernah ada juga. Tapi itu memang saya tuh masih menyaring ya ini benar Tuhan kasih ke saya atau memang ini saya punya keinginan sendiri ya. Akhirnya saya bilang Tuhan biar kehendak Tuhan jadi. Dari di Bandung ada 3 lokasi, tinggal 2 gitu ya. Di yang Bogor, Lampung, Kelapa Gading saya tutup semua karena itu join sama teman juga sama-sama sibuk. Yang penting saya percaya walaupun cuma ada 1 tempat pun kalau Tuhan berkati pasti berkat itu turun ya. Dan saya percaya juga kalau saya diberkati juga untuk jadi berkat buat orang lain Pak, bukan untuk diri saya, itu saja sih gitu. Berapa karyawan yang ada sekarang Pak? Sekarang mah sedikit Pak. Dulu sebelum COVID tuh bisa 450-an ya. Paling sekarang sekitar ya 100 lah ya. Karena memang efek COVID itu bagi anak Tuhan atau tidak anak Tuhan juga sebenarnya ngalamin ya efek COVID itu. Saat ini masih masa-masa recovery ya. Tuhan terus lakukan pemulihan gitu. Memang saya lihat juga pergeseran terjadi ya di bidang ekonomi di dunia ini ya. Gitu. Oke. Dan sampai hari ini usaha atau bisnis itu masih berjalan? Masih berjalan, tapi belum pulih seperti sebelum COVID. Oke. Dan berapa persen perhatian, tenaga, pikiran Pak Uung untuk bisnis tadi? Untuk bisnis mungkin sekarang tuh ya tetap karena bisnis itu talenta Pak ya.
talenta Tuhan kasih, nggak bisa bilang saya sibuk pelayanan, saya sibuk di politik dan sebagainya, saya sibuk melayani masyarakat. Tetap itu talenta yang Tuhan kasih, saya tetap terus berusaha untuk mengembangkan dengan caranya gitu. Tetapi kalau untuk fokus kembali ke bisnis tidak mungkin, karena saya juga harus mengatur jemaat, mengurus jemaat juga, melayani masyarakat dan sebagainya. Tapi yang saya percayai setiap talenta yang Tuhan kasih saya harus kembangkan, saya harus lipat gandakan seperti itu. Oke. Jadi dimulai dengan bisnis 2006. 97 Pak. 97 mulai. Jadi dulu tuh saya Itu Krismon itu Pak? Nah itu Tuhan memberkati mulai Krismon dari stok. Saya dulu punya toko aja, saya punya banyak alasan untuk menghindari orang tua saya memaksa saya untuk berbisnis. Karena cita-cita saya itu pengen jadi full timer. Gitu. Jadi akhirnya saya dikasih ruko satu sama ayah saya almarhum gitu ya. Ini kamu usaha sendiri gimana gitu. Saya mulai dari nol Pak. Saya mulai dari nol, saya jangan modal Tuhan kasih ruko satu gitu ya. Saya pilih sengaja yang Taman Kopo jauh gitu dari rumah saya. Lalu saya belajar toko kecil Pak ya, toko kecil, ruko gitu ya. Terus orang datang mau beli berapa plastik, 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Saya layanin, oh ini bahannya tidak ada, nanti besok mau. Lalu saya jam 7 pagi saya sudah nongkrong di Astana Anyar Pak. Udah nongkrong depan toko plastik, saya beli gitu. Saya ikat pakai karung, saya naik motor gitu rumah. Saya lakukan itu mungkin tahun pertama. Terus ada orang tiba-tiba beli plastik 1 karung Pak. Kaget saya Pak. Biasa orang beli 5 kilo, 3 kilo gitu ya. 3 kilo, 5 kilo. Ini beli ya berapa? 25 kilo. Benar 25 kilo. Padahal cuma 1 karung gitu. Tapi saya kaget banget. Waduh mulai dan sebagainya. Tetapi saya dulu punya komitmen Pak. Karena saya dulu melayani sebagai ketua kaum muda ya, itu jadi saya tidak mau tahu Sabtu jam 3 toko saya mau tutup, padahal orang tuh udah mulai antri banyak Pak. Jadi orang jam Sabtu jam 3 orang mau belanja karena Minggu kan mereka punya usaha, saya tutup tokonya. Lu mau kemana? Enggak, saya ada perlu tiap Sabtu saya komitmen sama Tuhan, saya tutup, tidak peduli orang pada antri depan toko saya, terus saya tutup, saya usir, saya mandi, saya pergi gitu melayani sebagai ketua kaum muda saat itu. Nah itu yang komitmen yang saya kasih sama Tuhan. Terus tiba-tiba pernah satu masa ada orang datang mau beli plastik berapa? Enggak banyak, cuma 3 truk. Saya bingung gitu. Orang Cirebon Pak datang, Tuhan kirim. Saya cuma doanya Tuhan kirim malaikat ke utara, selatan, barat, timur jadi sales gitu. Jadi apa? Saya nyuruh malaikat jadi sales Pak gitu. Tapi saya yakin itu tiba-tiba orang datang dari Majalaya haji gitu yang saya nggak tahu, nggak kenal, mereka beli plastik banyak. Terus orang datang dari Cirebon, saya nggak kenal, maka datang beli banyak buat pabrik ini, pabrik itu. Saya percaya itu tangan Tuhan yang kerja ya. Kalau kita kadang-kadang dengan ya pikiran kita ya, tidak mungkin kita punya kuasa untuk untuk melakukan terobosan seperti itu. Tapi kita punya kuasa, kita nyuruh malaikat jadi sales. Saya cuma ngomong, Tuhan saya minta suruh malaikat cari sales yang bayarnya yang benar, yang tidak nipu dan sebagainya. Dan itu terjadi, orang datang gitu, Dan di satu masa pernah sampai di atas sehari itu omset kita berapa, akhirnya saya sering dimarahin orang Pak. Dimarahin orang. Kenapa dimarahin orang? Ketika orang itu butuh plastik, saya pesan ke pabrik lama gitu ya kan lama. Akhirnya Tuhan, mulai saya ngomong sama Tuhan saya pengen bikin plastik sendiri. Dan Tuhan bikin mujizat lagi Pak. Saya tiba-tiba dapat satu pewahyuan ya, ayo bikin pabrik plastik. Saya bingung gitu, pabrik plastik mesin di mana dan sebagainya. Saya tidak punya pengetahuan sama sekali saat itu. Saya cuma punya ada teman satu anak Tuhan juga, hamba Tuhan, dia pabrik plastik tapi dia mau bimbing saya. So ketika ada orang mengiklankan di koran, dia jual mesin plastik ada di Surabaya saat itu. Saya dengan iman gitu, saya doa Tuhan ini mah kata Tuhan berangkat. Saya juga nggak punya duit karena itu udah awal pertama dari toko mau bikin pabrik tuh pertama ke sana itu mesin-mesin Asia ya, itu ex Taiwan. Jadi ternyata saya ketemu ke Surabaya, ke sana Tuhan pertemukan sama orang yang mau join sama orang Surabaya. Dia tuh orang Taiwan Pak, mau bikin pabrik plastik di Surabaya. Ketika mesin sudah datang ke Surabaya, ribut mereka. Jadi mereka tuh ngamuk banget. Oke, pokoknya jual murah, berapa kontainer terserah katanya. Terserah, saya beli cuman berapa ya? Itu berapa kontainer cuma 300 juta Pak. Itu nggak mungkin lah ya. Itu bukan miring lagi Pak. Harga dalam jurang Pak. Satu itu kan biaya angkutnya aja udah berapa Pak? Itu dari Sidoarjo saya ingat lah itu. Saya dengan teman saya ke sana, ini beli katanya berapa harganya? Segini. Nggak salah, harga segini udah angkut. Malam itu juga eksekusi angkut semua karena murah banget. Itu Tuhan Pak, semua Tuhan. Cuman kadang-kadang ya itulah ketika perjalanan
kadang-kadang otak kecil kita kan merasa bahwa Tuhan Yesus dulu tukang kayu bukan tukang plastik. Kadang-kadang kita suka mikir lebih hebat dari Tuhan ya. Kadang-kadang teguran juga kita ngalamin berkali-kali. Itu wajar lah karena sebagai anak mungkin kita juga merasa kita lebih pintar kadang-kadang Pak ya. Tapi Tuhan mendidik, melatih, ditipu orang pernah, dimakan sama orang pernah karena ketidaktaatan, karena mungkin ada tanda kutip masih ada ego dan ya kesombongan seperti itu. Itu pembelajaran dari segi ekonomi ya, sampai gimana kita menghadapi krisis yang berkepanjangan. COVID kemarin ya, 98 kita lolos, 2008 kita lolos juga, tapi kemarin memang kita didera ya, tidak hanya saya dia, ternyata seluruh dunia juga ngalamin. Dan saya percaya firman Tuhan mengatakan 1.000 orang rebah di sisi kiri, 10.000 sebelah kanan, itu benar Pak gitu. Kita dengan segala keadaan dikejar, maksudnya ini gimana tagihan sebagainya, tapi Tuhan tetap memberikan hari day by day ya, kita bisa berjalan. Saya melihat karyawan saya itu mereka yang kerja dari masih bujang gitu ya, ada yang masih bujang sekarang udah punya anak ikut saya. Kalau gampang kan udah bubar aja semua gitu. Saya fokus di pelayanan dan fokus di pemerintahan udah cukup, tapi saya tidak bisa karena saya anggap mereka juga keluarga ya, walaupun mereka bukan anak Tuhan, tapi mereka ada keluarga buat saya. Mereka mengandalkan hidupnya pada kami gitu ya. Saya juga mengandalkan pekerjaan pada mereka gitu yang saya jadi berkat lah gitu. Jadi kalau cerita bikin pabrik tadi dengan mujizat mesin dari Eropa, kemudian mujizat pabrik juga dengan harga murah, terus mesin dari Asia juga. Ternyata mundur sebelumnya dimulai dengan toko ya Pak ya. Toko. Karena dengan 1.001 alasan saya berusaha untuk menjadi full timer Pak. Jadi kayak ayah saya tuh, kapan mau usaha kamu? Tadinya dikasih ruko yang lokasi yang prime di tengah kota, saya nggak mau. Dengan 1.001 alasannya saya melayani tiap hari saya pelayanan sampai tunggu Tuhan kapan Tuhan panggil saja full timer. Dan ternyata tidak. Oke. Baik, kalau begitu kita langsung sekarang pindah topik. Iya. Banyak orang dipanggil, sedikit yang dipilih. Betul Pak. Banyak juga yang beralasan begini, alasan begitu. Betul. Ya, oke. Kalau seorang Pak Uung terbalik, kapan saya dipanggil Tuhan? udah menggebu-gebu ingin melayani full time. Ya, tapi ternyata dibawa dulu dalam perjalanan ke bisnis. Oke. Kapan Pak mulai terlibat jadi pendeta muda kan? Ya. Kapan itu? Ya jadi kalau saya tuh kan sempat jadi dulu sekolah minggu ya, kajian saya kajian sekolah. Terus waktu saya kuliah, saya sempat jadi anak hilang. Tahun 92 saya lahir baru Pak ya. Lahir baru melayani. Terus tahun 99 saya ditabiskan sebagai pendeta pembantu Pak zaman dulu. 99 ya? PDP 99. Di gereja? Di GBI dulu zamannya Betani Pak. Sekarang jadi GBI-nya Paniko kan ya. 99 PDP, 2005 saya PDM Pak. 2005. Saya mengembalakan jemaat itu dari tahun 2000 Pak. Tahun 2000 udah mengembalakan dari. Jadi sejak PDP ya? PDP ya kan 99 2000 sudah menggembalakan jemaat. Sedikit. Baru 2005 menjadi pendeta muda. Iya, Oke, bagaimana cerita memulai penggembalaan Pak? Penggembalaan karena dulu saya tuh dipercaya untuk mengembalakan kaum muda Pak dulu. Kaum muda, terus di kampus juga saya tuh aktif di pelayanan kampus. Di waktu saya kuliah di Jakarta S1 dulu itu. Jadi ketika saya melayani di kaum muda kan mesti ada regenerasi kan. Saya itu gembala pembina kami itu mengatakan kamu udah ke umum aja, kamu pegang jemaat satu, merintis jemaat satu. Pertama yang gembala itu teman saya, lalu dia pindah, lalu lanjutkan oleh saya tahun 2001 Pak. Itu di Jakarta ya Pak? Di Bandung. Oh di Bandung. Saya tuh kuliah tuh sampai tahun 95 lulus. Dulu Jakarta saya kuliah tahun 95 lulus. 96 1 tahun saya jadi volunteer di sekretariat Pak. Karena saya ngotot, saya tuh pengen jadi full timer gitu. Jadi saya ngasih waktu 1 tahun tuh jadi sukarelawan di Jalan Stasiun itu? Bukan, di Kelapa Gading Pak, di LC. Masih di Jakarta. Udah itu saya pulang ke Bandung, itu juga dia tegur Tuhan Pak. Jadi saya ngotot saya mau pelayanan di Jakarta, tapi Tuhan suruh saya balik ke Bandung untuk melayani. Terus ada hamba Tuhannya ngomong, kamu jangan seperti nama Bapak Yunus katanya. Disuruh pergi ke sini, dia pergi ke sana. Ya. Tapi kalau saya jadi papanya Pak Uung, saya ini anak gitu ya. Disuruh bisnis malah dia pengennya ke pelayanan gitu ya. Boleh tahu waktu itu
Papa Kristen atau Papa belum saat itu, tapi waktu di akhir hidupnya dia sudah Kristen. akhirnya ya? akhir hidupnya. Tapi ketika Bapak getol-getolnya melayani, Iya, dia betul. belum menjadi orang beriman. Iya. Oke, nah dimulai dari pelayanan pemuda, kemudian menjadi gembala, ya, sampai jemaat punya sendiri ya, walaupun Iya. mungkin kecil sedikit mungkin ya. Iya. Berapa lama Pak menjadi gembala? Gembala itu dari tahun 2002 ya, 2002 Pak. Mulainya 2002 2002 sampai hari ini. sampai hari ini. Sampai hari ini. Tapi saya dengar Bapak juga sekarang di Aruna. Dari dulu di Aruna. Oh, Aruna. Aruna itu cabang keberapa yang jadi saya tuh kalau ketika ada cabang baru saya suruh buka di sana udah stabil, kasihin ke orang gitu, terus saya buka lagi gitu. Aruna itu cabang dulu gini Pak, sejarahnya tuh dulu saya di Stasiun Barat. Stasiun Barat tuh jemaat paling baru karena bekas anak-anak muda youth yang tidak bisa ke umum, mereka pengen punya komunitas, jadi mereka dikasih tempat satu Stasiun Barat itu Pak ya, jadi ibadah minggu itu sekitar 70-80. Setelah itu saya tuh mengembalakan di Sunda Kelapa Pak, GB Sunda Kelapa. Yang kebakaran saat itu. Di tikungan. Ya tikungan itu. Yang Pasir Kaliki, betul. Saya mengembalakan di sana. Terus saya mengembalakan juga di GB City Square dulu Pak. Ketika gembalanya meninggal, gereja diserahkan ke kita, saya jadi gembala juga di sana. Ketika Sunda Kelapa dibangun kembali, saya balik lagi ke Sunda Kelapa. GB City Square saya kasih ke wakil saya Pak Rudi, jadi bisa gembala di sana. Setelah di GB Sunda Kelapa, saya suruh mengembalakan di GBI Aruna pertama kali tahun 2010. Apa bukan Sukawarna dulu? Bukan. Oh, Saya tidak langsung pernah. Aruna. Aruna didirikan tahun berapa itu Pak? 2010 Pak. 2010. Saya di sana di bawah, terus baru di atas gitu. Tidak terasa udah 14 tahun Betul, ternyata Pak, ya. betul. Rasanya baru kemarin dibangunnya. Ada gereja besar di Bandung. Iya, betul Pak. Bahkan sempat ada eksiden dulu Pak Iya, ya. betul yang meninggal. 14 tahun yang 14 lalu. tahun. Tapi kasih karunia Pak, dulu kan karena kita minta izinnya buat bikin sekolah tidak diizinkan oleh masyarakat. Kalau gereja boleh katanya. Dan satu-satunya gereja yang diresmikan oleh Dewan Masjid Indonesia Pak. Pertama kali gitu mereka datang. Kita biasanya bikin sekolah mudah, bikin gereja susah. Ya, Ini bikin sekolah susah, bikin gereja boleh. Betul, kemurahan Itu kasih Tuhan. karunia Kasih Tuhan. karunia Pak itu. Luar biasa. Pak, dalam pelayanan Bapak di kaum muda dan akhirnya terjun seperti keinginan ya, Iya. seperti kerinduan, pengen full time jadi gembala. Itu masih Pak, saya kalau memang besok Tuhan panggil saya full time, saya pasti tinggalin semua. Ya kadang saya sedih lihat full time jadi kok balik lagi ke dunia gitu, ya? Sedih gitu saya kadang-kadang. Ya nggak tahan ya Pak Iya ya. betul, karena memang kalau lihat hedonisme udah masuk ke gereja Pak. Jadi kadang-kadang godaannya bukan karena kesulitan hidup. Betul. Ya, kalau ada ya saya kemarin ke Kalimantan Barat Pak, itu persembahan dari jemaat 1 minggu hanya 40.000. Ya. Jadi 1 bulan 4 kali ibadah 160.000. Ya. 30 hari hidup Pak. Dia gembala, punya istri, punya anak. Setiap hari harus makan minimal 2 kali lah. Ya. Ya. Anak perlu sekolah. Bagaimana hidup dengan 160.000? Tapi dia masih tetap setia. Masih hidup gitu ya. Nah itu kadang-kadang membuat orang kan jadi gak tahan kembali ke dunia. Tapi ini tantangannya adalah kenikmatan. Hedonisme. Tapi kalau itu. ini Pak Koses tiap hari berdoa ya buat hamba Tuhan di pedalaman yang saya mungkin tidak tahu namanya siapa, di mana mereka. Justru mereka tuh yang pahlawan-pahlawan tuh mereka Pak. Mereka diutus ke daerah-daerah pedalaman. Kita nggak tahu banding sama kita melihat pendeta-pendeta hamba besar ya, namanya terkenal di mana-mana, orang rebutan mengundang. Saya tuh lebih prefer berdoa untuk hamba Tuhan di pedalaman. Yang mungkin ya tadi saya katakan kita tidak tahu siapa namanya, mereka di mana nggak tahu, tapi mereka berjuang gitu. Mereka menginjil, mereka melayani seperti yang tadi Bapak katakan. Cuma penghasilan mungkin 140.000, tapi mereka tuh hidupnya sungguh depan Tuhan. Nah mereka tuh pasti dapat mahkota itu mereka Pak, dibanding hamba Tuhan yang besar-besar, mereka sudah dapat mahkotanya di sini Pak. Jadi nggak hanya sekedar masuk surga doang ya. Betul. Tapi mahkotanya ada atau Sudah tidak? ada, betul. Istilahnya begini, di surga nanti kaflingnya kecil atau kaflingnya luas. Ya, oke. Pak, kalau dengar kesaksian Bapak, sepertinya
pelayanan Bapak itu berjalan dengan mulus? Begitu kah? Atau ada apa yang bisa diceritakan, Pak? Banyak hal yang terjadi. Satu aja, Pak. Apa ya kira-kira yang Bapak alami, betapa Tuhan bekerja, Tuhan turun tangan sehingga masalah dalam pelayanan bisa teratasi? Silakan, Pak. Ya, jadi kalau pelayanan sih kalau tidak ada masalah berarti bukan pelayanan. Ini harus kita catat ya. Betul. Bahwa kalau melayani Tuhan itu jangan mengira semuanya mulus, lancar gitu. Ya, Itu berarti. Begitu dapat angin sedikit langsung kelepekan, nggak tahan ya. Jadi namanya melayani, masuk ke ladang pelayanan harus siap menghadapi keadaan terburuk sekalipun. Betul. Oke, apa yang terjadi? Jadi Pak? kalau sebenarnya kalau kita melayani, kalau ternyata ada sesuatu yang jadi hambatan, berarti pelayanan kita memiliki dampak, Pak. Kalau istilahnya kalau mancing mah umpan kita lebih sanggut gitu ya. Nah, jadi memang namanya pelayanan hidup itu dia kan dinamis. Dia bisa naik, nggak mungkin naik terus, Pak. Pasti ada saatnya dia ada turun sedikit untuk naik lagi gitu, bukan turun untuk jatuh mati itu enggak. Nah, jadi kadang-kadang semakin kita didewasakan, kita semakin mengerti. Semakin kita menerima masalah, kita semakin tahu bahwa ada bagian-bagian yang harus diperbaiki gitu, harus yang ditambahkan atau harus dikurangi atau harus dihilangkan ya. Jadi kalau kita ngalir sama Tuhan, saya percaya kalau kita punya hati yang tulus, ada bentuk, kadang-kadang kita mengalami masa-masa yang ya itulah kita melayani tapi seperti merasa sendirian, ini kepada kemana yang lain gitu. Kita punya visi misi dari Tuhan tapi kita terjemahkan ke pelayan-pelayan Tuhan di bawah kita atau sesama rekan pelayan Tuhan, ini kok nggak nyambung dan sebagainya. Tetapi kita kalau saya sih pribadi punya tips Pak ya, segala sesuatu bawa ke Tuhan gitu ya, bawa ke Tuhan. Karena segala sesuatu kan Tuhan yang suruh, Tuhan yang atur, gereja punya Tuhan, pelayanan punya Tuhan, kita hanya sebagai orang yang tidak berguna yang hanya suruh melakukan saja, itu saja Pak gitu ya. Jadi kalau hambatannya banyak, rebutan jemaat lah, pengejar rebut kita kan gereja kan Bapak Gembala, nanti pengejar kita rebut berkelahi sama itu namanya pelayanan hidup Pak ya gitu. Kalau pelayanan yang tenang-tenang, yang nyaman itu bukan pelayanan Pak, itu mungkin ritual. Ya, saya pernah dengar ada kesaksian dari seorang sarjana psikologi, kemudian dia pergi ke Papua, melayani di sana, dan dia bilang begini, di Bandung, di kota besar saya melayani, tapi susah sekali lihat mujizat. Betul. Tapi ketika saya ada di Papua sana, kami berjalan kaki, tidak ada kendaraan dari satu pelayanan ke tempat pelayanan lain. Tiba-tiba hujan sangat deras, sangat lebat. Kedinginan. Dan ketika itu kami berdoa, Tuhan tolong. Seumur hidup saya baru mengalami katanya. Seketika itu hujan yang begitu deras langsung berhenti. Nah, di tengah-tengah kesulitan dalam pelayanan itulah ada kesungguhan untuk menyerahkan diri pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Di situ pertolongan Tuhan, di situ mujizat Tuhan terjadi. Tapi kalau seperti Pak Uung bilang, semuanya tersedia, semuanya ada. Betul. Ada masalah? Nggak ada masalah. Lutut pun nggak dipakai itu Pak ya. Betul. Iman pun nggak dipakai. Ya. Tapi ketika Tuhan izinkan terjadi masalah, betul. Harusnya kita bersyukur Pak ya. Ya. Betul. Berarti hubungan kita nggak bisa lepas, hari ke hari harus mengandalkan Tuhan. Harus Pak. Jadi tadi ingat soal Papua, saya pernah punya pengalaman ke Papua Pak dulu tahun 99. Waktu tahun berapa saya pernah datang ke Yerusalem, ulang tahun ke-3000 kota Yerusalem. Terus Tuhan ngomong, sekarang kamu kan Yerusalem pusat bumi Pak. Iya. Sekarang kamu pergi ke ujung bumi katanya. Saya bingung ujung bumi di mana ujung bumi. Sebenarnya Papua. Terus kami berdoa ya, anak-anak muda berdoa, Pak mau ke Papua. Ternyata ujung bumi ada dua, Amazon sama Papua. Jadi ujung bumi itu istilahnya daerah yang belum tersentuh oleh manusia banyak sekali. Jadi ketika saat itu Tuhan suruh ke Papua untuk ambil api misi anak-anak muda gitu. Saya tutup toko saya, terus saya bilang saya punya 7 murid inti Pak ya saat itu. Ini surat wasiat kan saya. Kalau saya nggak balik, ini kalian lakukan ini. Saya sampai gitu Pak. Saya dengar nggak salah ke Papua. Saya pernah mimpi sampai nangis Pak. Kenapa? Saya tuh paling saya nggak takut binatang, nggak jijian. Tapi saya satu binatang yang paling saya takuti apa? Jijik gitu, lintah. Saya pernah ketika saat itu Tuhan katakan ke Papua, saya tuh pikiran saya Papua itu seperti apa ya? Oh banyak lintah di sana. Saya sampai mimpi digigit lintah. Pas saya sampai bangun keringat dingin Pak. Oh Tuhan di sana tuh banyak lintah. Tapi ya udah saya mau tetap ke sana gitu. Lalu lucunya saya tuh tidak ngomong ke orang tua mau ke Papua Pak. Jadi ayah saya itu baca koran,
Terus jam 9:30 malam saya siapin koper pergi langsung. Terus ayah saya bilang saya pergi dulu ya. Terus ayah saya bilang gini, hati-hati ya malam-malam jangan pulang malam ya katanya. Jangan pulang malam nggak dibuka pintu. Terus ibu saya bilang itu mau ke Papua. Langsung ayah saya baca koran langsung kaget, korannya dilempar. Kamu mau kemana? Ke Papua? Kapan? Sekarang malam ini gitu. Tapi ya itu luar biasa sekali ya Pak. Yang Bapak katakan kalau kita mengandalkan Tuhan tuh di Papua tuh benar karunia bekerja Pak. Jadi kalau orang bilang itu yang ngomong siapa, kan bilang hati nurani enggak. Kalau di Papua itu kita di pedalaman Pak ya, Tuhan tuh ngomong audible. Harus lakukan apapun ngomong audible gitu. Dan setelah pulang dari Papua kita bawa aviasi nggak audible lagi karena memang Tuhan kamu udah nggak butuh suara kayak gini gitu. Di sana benar-benar di hutan sendiri Pak ya. Kita khotbah, ada orang terjemahin, kita khotbah panjang, ini khotbah pendek. Saya bingung gitu. Ini saya ngomongnya sedikit, dia ngomong panjang. Ini jangan-jangan ngomong khotbah sendiri ya. Terus saya masuk tidur di honai-honai yang banyak kutu babi Pak ya. Terus kenapa kalau khotbah itu mereka tuh pegang panah semua Pak gitu. Terus tanya kenapa pegang panah? Ya Bapak, kita sedang perang suku kan. Nggak ada misionaris berani masuk ke sini. Ya ampun, saya masuk ke daerah yang misionaris pun nggak masuk ke sana. Makanya di tengah kesendirian Pak ya, di mana orang tuh berharap benar sama Tuhan tuh karunia bekerja Pak. Kalau di kota besar ada Bapak, tolong Pak, tolong bantu saya, tolong di sana mau ngandalin siapa Pak gitu. Mau manggil siapa? Ya, kalau nggak berseru sama Tuhan tuh benar. Tapi ketika kita balik lagi ke kota besar, sepertinya karunia itu tidak diperlukan lagi. itu betul Pak. Jadi kalau tadi ingat Papua gitu, tuh kalau hamba Tuhan, saya percaya sih banyak sekali mujizat yang terjadi tanpa kita ketahui, tanpa kita bisa percaya dengan mata kepala sendiri ya. Ketika hamba Tuhan di pedalaman, mereka itu mengadakan benar-benar sama Tuhan. Mungkin bukan 100%, 1000% lagi ya. Itu mujizat seperti di Alkitab terjadi itu mungkin gitu. Teman-teman saya pernah diracun Pak di Kalimantan juga gitu ya. Nggak mati gitu. Mereka nggak tahu ini hamba Tuhan, coba dites dikasih racun, dikasih racun yang buat ngeracun ikan itu Pak ya di minumannya, nggak mati nggak apa. Terus orang yang racun itu bingung kenapa ya nggak mempan. Ketika mereka berdoa minta perlindungan darah Yesus itu benar-benar kenyataan jadi gitu. Padahal kalau di kota besar kita makan kebanyakan aja udah diare gitu. Karena kalau di pedalaman itu di luar sana itu mungkin fokusnya itu cari jiwa yang terhilang Pak. Kalau di kota besar mungkin merebut jiwa dari cabang ke cabang mungkin seperti itu gitu. Paling gampang ya mungkin berburu binatang di kebun binatang mungkin bukan mencari sesuatu di hutan atau apa gitu. Jadi memancing di akuarium. Nah itu gitu. Sedangkan menginjil itu ke orang yang belum kenal Injil sama sekali, bukan memindahkan jemaat dari cabang ke cabang gitu. Betul. Wah. Tapi kita percaya Pak ya, ketika Tuhan menyuruh, Tuhan bertanggung jawab. Iya, betul Pak. Ya kan? Jadi jangan takut. Betul. Iya toh? Oke. Kesaksian tentang bisnis sudah. Tuhan luar biasa campur tangan. Kesaksian di bidang pelayanan juga sudah luar biasa penyertaan kasih Tuhan. Makanya kalau tidak dikisahkan keterlaluan Pak ya. Bagaimana dengan apa ku balas gitu ya. Betul, Pak. Mau bayar apa ke Tuhan? Ya. Tapi dengan memberikan kesaksian betapa Tuhan kita luar biasa, orang dibangkitkan imannya kembali, itulah ya nama Tuhan dipermuliakan. Nah terakhir Pak, orang berhenti hanya di bisnis dan pelayanan, pelayanan dan bisnis. Bapak nggak angin nggak hujan ini nggak tahu nih ceritanya bagaimana. Kok masuk dunia politik gitu ya? Nah sementara banyak orang bilang politik itu kotor. Apalagi orang Kristen Pak kan, wah rohani gitu ya. Masuk ke politik itu kan udah kacau. Apalagi pendeta ini masuk ke politik. Nah, bagaimana Bapak bisa kecemplung ke dunia politik Pak? Ya, itu menarik Pak ya. Jadi kalau 7 gunung transformasi itu kan ada salah satunya itu government and politik ya. 7 gunung transformasi ya. Yang paling menarik tuh gunung ke-7 ini gitu. Karena memang dirasakan sangat kadang kontradiksi ya tadi ya, politik kotor dan jahat dan sebagainya. Kadang-kadang kita punya pemikiran itu ditekankan dari kecil ya, jangan jadi orang politikus itu penjahat semua, bajingan semua, koruptor semua. Dan itu masuk ke saya Pak, masuk. Saya tuh paling anti politik Pak, sampai detik awalnya. Sampai detik ini saya anti politik. Detik ini, padahal sudah 3 periode nih di anggota DPRD. Walaupun saya sekjen, Pak, partai politik, saya ketua fraksi 2 periode, hampir 3 periode ketua fraksi. Saya paling masih anti politik. Yang benar Pak. Betul. Kenapa? Karena dari dulu orang datang waktu zaman dulu ada partai yang Bapak mungkin tahu kan ya, bagi berkata nama di gereja kita, bagi kalender gereja kita, kan ya kita semua gereja dapat partai yang sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Nah itu
saya ambil ya, makasih di rumah saya buang, saya sobek-sobek, kalender saya gunting kepalanya, saya ambil tanggalannya tempel di garasi. Saya pikir semua politikus itu penjahat ya. Saya pikir ya maaf ya bajingan Pak, koruptor lah. Terus saya pokoknya saya tidak mau berkecimpung di dalam dunia politik, walaupun kita tidak sadar bahwa kita bisnis juga, kita berpolitik Pak ya. Kita paling tidak bagian dari politik. Betul, itu kan kita di keluar rumah juga, kita di stopan lampu merah, ada itu kan hasil produk politik. Kita bayar pajak, retribusi itu hasil produk dari politik. Nah, saya tuh paling anti politik. Suatu ketika saya merenung, karena saya kan sebagai gembala saya harus berdoa Pak ya. Saya harus bersiap tiap hari buat jemaat, buat negara, buat kota. Ketika saya bersiap buat negeri, lagi itu Tuhan selamatkan Indonesia, pulihkan. Roh Kudus bilang sama saya, lu doa kayak gitu terus katanya. Kamu tahan-tahan Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, Deborah di gereja, orang-orang terbaik di gereja, kamu tahan, kamu cuma bisa ngomongin kata-kata. Itu membuat saya ternyak Pak. Saya berdoa, Tuhan selamatkan Indonesia, Tuhan pulihkan Indonesia. Tapi Tuhan tuh bilang, itu di gereja tuh orang-orang terbaik, kamu tahan katanya. Kamu bukan kirim ke sana. Akhirnya saya bilang, Tuhan ya udah gak apa-apa, saya dulu lah, gak apa-apa Tuhan, saya mau gitu. Nah, saya berdoa itu Pak, ketika saya mendengar suara Tuhan, saya 9 bulan saya berdoa. Saya bilang sama istri saya, Tuhan suruh masuk saya ke kantor ke dunia politik nih. Dan saat itu ada satu tokoh juga, ya hamba Tuhan gereja kita juga masuk ke sana beda 2 bulan, dia tokoh nasional. Itu sebagai peneguhan buat saya gitu ya. Dia duluan ya? Dia duluan 2 bulan. Terus saya masuk, lalu saya 9 bulan lalu saya lapor gembala pembina, bilang Tuhan suruh saya politik. Beliau doakan saya di depan habis doa pengeja. Beliau katakan amin, lalu ada satu panatua datang nanya kenapa ini Tuhan suruh dia masuk dalam politik. Langsung saya ditunjuk-tunjuk Pak di depan umum semua, dikasih kata Mazmur. Satu gembala pembina saya yang sudah almarhum tuh tepuk-tepuk, jangan takut, nggak apa-apa tuh. Ada juga di Jakarta kan masuk juga Tuhan suruh, itu dituding-tuding Pak saya depan. Lalu saya berpikir Tuhan belum apa-apa aja udah kayak gini. Lalu kan ada aturan di sinode kami tidak pernah boleh seorang hamba Tuhan untuk kampanye di mimbar, karena mimbar kan kudus Pak ya. Dan itu lakukan sampai kemarin juga periode ketiga saya tidak pernah ngomong pilih saya ya, dan bahkan lucunya jemaat saya banyak calon Pak, jadi habis ibadah tuh ngumpul semua, ini partai ini kita doa sama-sama doa. Terus saya tanya sama mentoring, kamu kampanye daerah mana? Gini, jangan itu banyak uncal. Kamu jangan masuk sana tuh daerah sana. Kamu kampanye mana? Jadi kita lakukan seperti itu. Lucu Pak, jadinya memang kalau Tuhan bawa ke sana itu aneh, kontradiksi sekali. Ya, memang banyak pertentangan juga. Ketika saya dulu waktu periode pertama saya minta KTP ya Pak ya, kadang-kadang harus mengumpulkan sejumlah tertentu KTP untuk dijadikan syarat pencalonan. Semua diaken pengejar di bawah saya demo Pak, nggak mau. Bukannya mendukung ya? Bukan mendukung, nggak mau Pak, nggak mau itu kotor, politik saya tidak mau dan sebagainya. Tujuannya hanya supaya mencegah ya, supaya Bapak tidak masuk ke sana. Lucunya, dan Tuhan tuh pakainya yang lucu tuh bahkan yang cabang lain yang dukung, dia akan cabang lain yang ngasih KTP. Terus akhirnya ada hamba Tuhan ngasih tahu, ini beban Pak Uung tuh dapat ini tuh bukannya maunya dia, ini beban katanya. Kamu harus dukung baru mereka ini Pak. Saya sempat ngomong nggak apa-apa kalian tidak kasih, saya akan datang ke rumah ibadah sepupu kita ya, mereka yang banyak dukung gitu. Dan itu basi orang tidak mengerti panggilan Gunung Ketujuh Transformasi itu Pak. Itu menarik sekali. Kenapa? Karena banyak orang tuh menganggap bahwa orang datang ke sana pasti punya ambisi. Orang datang ke sana punya tujuan, punya modus dan sebagainya untuk memperkaya diri. Padahal kita datang ke sana, Tuhan tunjuk, Tuhan utus, Tuhan bimbing, Tuhan bukakan jalan tuh untuk jadi garam dan terang dunia. Saya tuh punya mimpi saat itu. Tuhan, ketika Tuhan mau bawa ke sana, saya nggak punya apa-apa. Bayangkan Pak, kalau Bapak datang ke gedung DPR ya, MPR, masuk ya ke Wisma Nusantara 1 ya. Kalau secara spirit itu tuh pas kita masuk tuh awan tuh kayak awan hitam Pak, berputar gitu. Karena kenapa? Kata JDN Pak ya, maaf ya saya mengutip saja JDN, 90% anggota DPR itu memakai kuasa itu Pak ya. Jimat itu bawa, dan mereka bawa semua. Saya cuma punya kerinduan, Tuhan saya pengen hadirat Tuhan gitu. Hadirat Tuhan di gedung DPR. Di gedung DPR pemutus semua kebijakan yang berlaku baik di tingkat kota atau tingkatannya. Saya cuma minta Tuhan, hadirat Tuhan dan sini, kalau ada hadirat Tuhan di sini pasti berubah kota ini. Jumat minggu pertama saya dilantik Pak tahun 2014 bulan Agustus tanggal 8 dulu ya. Yang lain pada hari Jumat mereka ibadah, saya di ruangan saya sendiri karena dari 400 orang di gedung itu hanya 3 anak Tuhannya, bayangkan Pak seperti apa keadaan seperti itu. Saya doa, tiba-tiba tangan saya sobek Pak, dalam sekejap sobek, terus keluar darah segar gitu. Tanpa ada alat lain tidak yang ada apa-apa. Kita berdoa, sobek,
kayak dicakar terus kalau keluar darah keluar. Lalu wah ini apa serangan nih. Lalu sorenya saya kumpulkan para pendoa saya dulu ada pendoa syafaat 80 orang, Pak, 80 orang. Ini serangan katanya. Terus kadang-kadang di rumah tuh ada petir, Pak, siang bolong petir. Dan ternyata tuh hampir semua rekan-rekan dewan itu ngalamin seperti itu. Dan kebanyakan yang Kristen maupun non-Kristen. Ya, Kristen non-Kristen. Kebanyakan tuh karena dari saingan dari internal gitu. Tetapi saya lihat ini seperti yang JDN dulu pernah katakan itu kuasa-kuasa gelap itu memang ada gitu ya. Dan mereka tuh menang juga kadang-kadang pakai seperti itu, Pak. Kadang-kadang bantuan seperti itu. Kadang-kadang di satu TPS orang tidak bisa baca nama kita. Kenapa? Karena ditutup mata mereka gitu. Jadi sebelumnya TPS mereka tuh pasang apa dulu malam sebelumnya supaya orang tuh bisa ngarahnya ke nama siapa. Itu berlaku di Indonesia gitu. Bahkan saya nggak tahu bisa seperti itu. Memang itu ada kuasa gelap itu ada. Nah jadi saya berpikir Tuhan kapan nih hadirat Tuhan, kapan nih kita bikin ibadah di gedung DPRD. Dan puji Tuhan selama penantian dari tahun 2014 saat itu Pak, kita baru bisa melakukan ibadah ya, doa di ruang paripurna, tempat istilah ruang Maha Kudus ya, di mana semua keputusan itu ditetapkan di sana. Baru November tahun lalu Pak, kita ada 107 gembala gereja Kota Bandung kita undang, kita berdoa bersama-sama, kita nyembah Tuhan sama-sama di gedung DPRD di ruang paripurna. Kemarin Januari kita lakukan lagi lebih banyak lagi 130, tapi karena ketahuan ya dari partai-partai yang tahu bahwa ini anak Tuhan mau bikin satu gerakan di cut Pak, tidak boleh kasih ruangan paripurna, tidak boleh sentuh, mesti pindah ke ruangan yang lain. Tetapi kemarin kebetulan ada anak Tuhannya datang berapa orang, langsung enggak, kita tanggung jawab, kita tetap ke atas, kita doa sama-sama, kita menyembah Tuhan di ruang paripurna. Dan saya percaya gitu, kalau kita lakukan terus intensnya itu pasti berubah, atmosfer Kota Bandung berubah lah gitu ya. Pak, banyak kan orang ya khususnya kita bicara orang Kristen ya, yang sampai hari ini masih tetap alergi kan dengan politik. Betul. Karena dia alergi terhadap politik, tentunya dia juga nggak rela ada pendeta, entah pendetanya sendiri atau pendeta yang lain masuk ke dunia politik. Apalagi betul-betul sebagai praktisi, politisi dan terpilih lagi. Betul. Nah, apa jawaban atau apa yang bisa Pak Uung sampaikan kepada penonton podcast kita kalau ada pertanyaan begini? Itu hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang sudah duduk menjadi anggota dewan. Entah 1 periode, 2 periode, apalagi yang sudah 3 periode. Apa yang mereka sudah lakukan untuk gereja, untuk jemaat Tuhan. Apa yang Bapak bisa sampaikan Pak? Oh banyak sekali Pak, banyak sekali. Jadi kalau kita lihat juga, kita semakin masuk ke dalam, kita mengetahui tentang aturan-aturan yang ada ya. Kenapa gereja tidak boleh membuat sesuatu, oh kita bikin gereja kok, ini gereja bukan tempat maksiat, kenapa tidak boleh berdiri? Banyak sekali hamba Tuhan seperti itu tidak, dan warga gereja ya tidak mengerti syarat persyaratannya Pak. Mereka hanya menyalahkan SKB 2 menteri dan sebagainya. Sebenarnya kalau membuat gereja kan sebenarnya lebih mudah sekarang itu Pak, karena modal NIB ya, OSS itu ya. Tetapi yang kadang-kadang yang agak sulit itu kewilayahannya. Kita kan ada aturan-aturan mesti dapat rekomend dari FKUB. Kan sekarang tuh buat gereja tidak usah pakai tanda tangan 60 orang itu udah nggak usah gitu. Izin dari pusat semua. NIB IMB sudah tidak ada, namanya PGB. Jadi Kemenak lah sekarang yang menjadi ini bukan Pak, bukan Kemenak. Oh jadi? Memang OSS dari DPKP 3 Pak, Cipta Bentar dan sebagainya yang mengurus tentang dulu IMB itu Pak. Kan IMB udah ditarik jadi PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Dan kita sudah tahun lalu udah berapa gedung gereja di Bandung yang dapat izin. Itu kalau memang bangunan itu betul-betul gedung gereja. Akan menjadi gedung gereja atau diubah jadi gereja. Jadi IMB-nya betul-betul menjadi IMB gereja. Nah, betul. Tapi bagaimana dengan rumah jadi tempat ibadah? Nah, itu ada peruntukan. Betul. Nah, itu bagaimana Pak? Nah, peruntukannya Pak. Nah, itu tuh harus dimulai dari sebenarnya kalau bukan sesuatu yang sulit ya, kalau memang pertama ada koordinasi dengan stakeholder yang ada Pak ya, seperti kayak tadi Cipta Bentar ya, dulu DPKP 3 dan sebagainya. Tapi kadang-kadang orang tuh merasa harus pertama penduduknya harus setuju dulu, ada tanda tangan 60, dan itu jadi pakem Pak masyarakat sekitarnya. Nah kemarin kita ada kasus yang sampai saat ini belum terpecahkan, tapi bukan di daerah kerja kita, di Rancaikek. Ada Kabupaten Bandung, ada 22 gereja yang sampai saat ini kan tidak boleh beroperasi ya, tidak boleh ada ibadah dan sebagainya.
Kenapa? Bahkan ada gereja yang hampir 100 tahun berdiri ditutup. Sekarang kan yang GPD itu apa ya? Saya agak lupa. Nah, ternyata ketika kita mengadakan dengan pendapat dengan bupati saat itu, bupati kita fine aja, kita kasih izin dan sebagainya, tidak masalah buat Kabupaten Bandung katanya. Tetapi yang masalah itu orang-orang dari luar Kabupaten Bandung yang datang mengacau, tertekan datang, mengintimidasi warga dan sebagainya. Itu yang menjadi masalahnya katanya. Gitu. Jadi kalau izin gereja sih sekarang udah lebih gampang, Pak ya. Di Kabupaten Bandung juga ada satu gereja sedang dibangun ya dengan izin resmi biasa gitu. Asal kita memulainya dari pertama harus berdoa lah ya, harus berdoa pertama ya. Kedua tuh dengan mekanisme yang berlaku saat ini. Kadang-kadang orang tuh masih terperangkap oleh mekanisme zaman dulu. Mesti berapa orang dulu, persetujuan warga sebagai sekarang tuh NIB, OSS yang di launching sama pemerintah sangat gampang, Pak. Tidak hanya tempat usaha, tapi tempat ibadah juga lebih gampang. Kita juga kemarin terakhir membantu satu gereja kita juga cuman sebulan setengah, Pak. Karena mestinya mereka 2 minggu ya. Kalau dulu kan OSS NIB itu 2 minggu kelar. Tapi kemarin sebulan setengah selesai. Itu ada gereja Katolik juga di Soekarno-Hatta berdiri tanpa ada masalah. Terus di Taman Rahayu juga ada, GBI juga berdiri tahun ini tanpa kesulitan juga. Oke. Pak, Bapak kan wakil rakyat, dipilih oleh rakyat di dapil Bapak dari berbagai suku dan berbagai agama. Betul. Ketika Bapak dilantik, ya Bapak harus bekerja buat seluruh rakyat di dapil tanpa melihat suku dan agama. Oke. Tapi khusus kan Bapak kan pendeta, ya kan? Nah, ketika ada orang Kristen yang membutuhkan bantuan dari wakil rakyatnya di jalan apa kantornya Pak? Jalan Sukabumi. Nah, apa yang bisa dibawakan oleh rakyat kepada wakil-wakilnya, khususnya kepada Pak Uung lah misalnya ya, salah satu orang Kristen hamba Tuhan bahkan yang duduk di sana. Jadi misalnya, Pak saya lapar, ya jangan datang lah gitu ya. Nah, tapi hal-hal apa yang bisa dibawakan kepada Bapak dan wakil-wakil rakyat yang Kristen dan apa yang sebaiknya ini bukan bidang kami gitu. Nah, jadi gini menarik Pak ya, jika tadi jangan sangka yang memilih saya itu orang Kristen 100% Pak. Ya. Karena kenapa waktu ini statistik Pak ya, saya menemukan statistik yang unik gitu Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Tahun 2014 tuh yang memilih saya itu 70% gereja Pak. 30% bukan. Iya. Tahun 2019 ketika ada partai-partai baru munculan yang memilih saya cuma 30% Kristen, sisanya bukan. Kebalik. 2019 lebih menarik lagi Pak. Yang memilih saya karena calon presidennya bertentangan dengan gereja, yang memilih saya paling cuma 10% ke gereja, 90% bukan. Jadi ketika kalau Bapak ikut saya reses ya, yang datang itu mungkin ngeri ngeliatnya, yang ibu-ibu yang pakai cadar, kayak pengajian, pas santai dan sebagainya, dan mereka tahu saya pendeta Pak. Mereka tahu Pak Pendeta Uung, dan kalau Natal mereka ucapin selamat Natal dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang kalau warga gereja mereka tuh mempunyai keinginan, saya pokoknya itu orang Kristen mesti menutup saya mesti dibantu tanpa memilih saya, ngerti gak Pak? Kadang-kadang kita tuh mengurut dada ya. Tapi kita kan sudah diambil janjinya di hadapan Tuhan, maksudnya siapapun juga tanpa dilihat. Apalagi kita hamba Tuhan ya, kasihilah sesamamu semua gitu kan, sesamamu semua. Nah kadang minta pertolongan banyak yang aneh-aneh Pak, ada yang nggak mau tahu mesti ada gitu. Kadang-kadang saya dapat keluhan juga dari gereja dari sejak zaman dulu, bahkan sebelum saya jadi wakil rakyat, banyak gereja komplain, kenapa itu udah jadi pas dicari menghilang gitu. Nah itu kenapa gitu, Bapak mungkin sering juga dengar ya. Waktu kampanye bagi-bagi nomor telepon HP, betul. Tapi setelah jadi hilang, HP-nya nggak bisa dihubungi atau ganti nomor. Ya, saya handphone saya 35 tahun nggak pernah ganti nomor Pak yang Bapak itu. Nah kenapa? Karena sejak dia jadi anggota dewan, gereja ngejar-ngejar semua Pak. Sama kalau kita Kristen bebannya Kristen Chinese bebannya 3 kali lipat ya. Imlek dimintain Pak ya. Natal dimintain, Lebaran dimintain. Jadi ATM Pak? Iya ATM gitu. Gereja pun demikian Pak. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mengakunya hamba Tuhan, coba telepon, saya di sini, saya di airport, saya butuh tiket, transfer nomor ini, nomor rekening ini. Seperti kita tuh ATM Pak. Makanya jangan heran anak-anak Tuhan yang jadi anggota dewan itu pada lari karena nggak tahan Pak gitu. Dan minta itu bukan satu. Kadang-kadang orang cuma dari mulut ke mulut terus itu menghilang. Tapi dia nggak tahu the story behind-nya kenapa menghilang, karena dikejar-kejar mungkin belasan puluhan. Apa kalau Natal, Paskah Pak, nanti ada retret ke
kemarin ada karakter gereja mana bukan daerah pemilihan saya juga gitu ya, maksa pokoknya ini cek saya kan juga manusia, cek saya juga kadang usaha ada sepi juga, nggak mau tahu mesti ada, bapak kan diberkati bapak. Jadi banyak ketidaktahuan juga dan mesti ada etika juga gitu. Kata anak-anak Tuhan harusnya mereka itu didoakan, ya disupport dan sebagainya. Ini saya tuh berusaha untuk menyambungkan mata rantai yang putus Pak. Ya, jadi kenapa banyak anak-anak Tuhan juga yang lari atau menghilang ketika jadi anggota dewan karena mereka tuh tidak melayani. Jadi harusnya ada mentoring dari gereja juga. Ya puji Tuhan kalau saya kan yang mentor gitu ya. Jadi tiap minggu mau pelayanan saya harus benar selalu kudus gitu ya. Tapi kalau ada anak-anak Tuhan yang jadi dewan yang tidak dimentor, gereja jangan salahkan ketika mereka jatuh gitu ya. Mereka masuk ke kasus apa? Kenapa? Karena di dewan itu banyak sekali ranjau Pak. Kita tuh berjalan tuh tidak tahu ini hitam, ini putih, ini abu-abu, kita nggak tahu. Tiba-tiba ketika ada suatu kepentingan politik tertentu, tinggal diletuskan ranjau-ranjau mana yang akan memakan gitu ya. Maksudnya yang akan mencederai anak-anak Tuhan itu. Jadi kalau tadi banyak Pak, tiap hari jangankan di tempat kantor saya, tiap hari di rumah saya kayak gudang PND Pak. Karena tiap hari masyarakat tuh datang ke rumah saya minta beras, minta minyak, minta apa, semua gitu. Dan itu kita harus 24 jam, kadang-kadang 9 malam, 10 malam ada Gojek datang atau datang sama keluarganya. Saya belum dapat orderan Pak, ini lihat record saya butuh beras. Kita harus berbaik hati, itu, bermurah hati gitu. Pak, kalau dengar cerita Bapak ini kan katakanlah saya ya mewakili masyarakat kan. Jadi tahu ya, bahwa ternyata jadi anggota dewan itu tidak selamanya enak, ya toh? Betul. Nah tadi kan itulah cerita bahwa jadi ATM, sumbangan, rumah juga didatangi, ya. Tapi kan jadi pertanyaan juga Pak, udah tahu nggak enak, kenapa ada orang yang tetap aja mau jadi anggota dewan, tetap lagi jadi anggota dewan? Tentunya ada sesuatu dong di luar yang nggak enak, ada yang lebih enak lagi ya. Kalau ada anggota dewan yang merasa enak tuh mungkin ada sesuatu modus ya, cari proyek dan sebagainya. Makanya kalau jadi anggota dewan harusnya itu dia udah punya usaha tetap Pak. Jadi tidak cari proyek di sana gitu ya. Jadi tetap bisa memelihara supaya hidupnya bersih. Betul. Dan jangan nanti suatu ketika berakhirnya di Sukamiskin. Betul. Jadi napi korupsi. Gitu. Bahkan sampai saya tuh jadi anggota dewan bukan tambah diberkati Pak. Saya mobil hilang jual 2, tanah 2 gitu. Jadi buat masyarakat gitu. Tapi kalau kampanye pasti pakai uang pakai kampanye. Saya dari 2019 saya pernah bikin kaos Pak. Kampanye kaos satu pun nggak bikin. Kemarin 2024 juga saya tidak bikin kaos. Kan orang suka bikin kaos dong kampanye. Kenapa? Percuma ketika saya kampanye juga masuk ke rumah penduduk gitu ya. Ikut ke toilet, di toilet tuh kaosnya warna-warni Pak, kuning, hijau, merah, biru semua. Jadi masyarakat tuh udah pinter. Hari ini yang kampanye siapa? Kuning, pakai baju kuning, minta amplop gitu, minta apa. Besok mana biru, besok merah dan sebagainya. Jadi sejak tahun 2019 saya tidak pernah bikin kaos kampanye. Itu hal pertama. Kedua itu ada hal yang menarik ya ketika perjalanan itu ternyata tuh kalau masyarakat itu kita tolong saat ini Pak ya, karena krisis Pak ya. Jadinya tuh kita bimbing mereka 5 tahun, kita tolong mereka, kasih beras dan sebagainya. Ketika kemarin kampanye paling brutal tuh betul Pak. Dan uang 50.000 bisa belok, persahabatan gitu, kekeluargaan, pertolongan kita yang udah lakukan 5 tahun hilang habis. Habis. Dan yang rugi kan mereka. Tapi kalau saat ini di Bandung tuh akan terjadi pergantian 23 anggota dewan dari 50. Orang-orang yang tadinya kerja sungguh-sungguh melayani masyarakat tergantikan oleh orang yang baru. Jadi kalau butuh pertolongan mereka mesti belajar dari nol lagi, meraba-raba lagi dan sebagainya. Jadi dari 50 periode yang lalu yang tetap masih ada hanya jumlahnya cuma 37 yang baru sama sekali. Oke. Gitu. Pak, pertanyaan terakhir ini Pak, masih dunia politik. Apakah pernah terpikir Pak, selama ini kan masuk 3 periode ya? Ya. Aduh, memang berat ini di politik, kayaknya salah ini. Pernah nggak seperti itu Pak? Saya pernah. Saya ngomong gitu. Saya pernah di program paripurna. Saya ngomong Tuhan nanaonan, pakai bahasa Sunda ya. Tuhan nanaonan saya lebih baik saya di pabrik, ngurus pabrik. Minggunya ada satu hamba Tuhan datang dari Amerika ya. Dia punya karunia kenabian. Tegur saya, tunjuk saya. Tahu gak aku mengutus kamu di sana punya maksud kayak gitu. Seperti itu. Jadi saya tuh nggak berani bersungut-sungut lagi Pak ya. Jadi kalau saya tuh senangnya tuh kalau kelihat orang tuh bisa ditolong sama kita dengan beras 5 kilo, dia senyum, dia nangis karena bahagia gitu ya. Itu tuh
bener apa ya, jadi kepuasan buat saya. Saya tuh melakukan pelayanan diakonia ke jemaat saya tuh masuk ke gang-gang ya, rumahnya kayak kecil banget dan sebagainya. Saya sudah sedih ya. Tapi ketika saya turun ke masyarakat, saya menemukan masyarakat yang jauh lebih susah dari jemaat saya terperangah Pak gitu. Dan saya berusaha untuk membantu buat mereka. Dan ketika mereka tuh nangis karena mereka bahagia, kita tolong sekolahnya. Saya tuh sejak tahun 2014 sampai saat ini tuh udah menebus ijazah udah lebih dari 2.800 ijazah Pak. Anak sekolah yang tadi ditahan. Betul. Karena itu memang ada dana di APBD, tapi memang kadang-kadang tidak dikasih tahu gitu, disamakan. Jadi dari 300.000 sampai terakhir ada satu sekolah swasta 34 juta Pak, satu anak gitu. 34 juta. Dari 300.000 34 juta. Terus, sayang dong kalau itu tidak digunakan. Iya. Dan walaupun kita berdebat dengan pihak, kalau negeri mesti 100% gratis. Tapi kalau swasta kadang-kadang kita bayar 10%-nya gitu. Dan 10% udah murah banget 10% gitu ya. Kadang-kadang kita paksa banyak mesti gratis, ini kan pendidikan dan sebagainya gitu. Terus BPJS juga, kita ada juga menolong, mungkin udah ribuan Pak ya sejak saya itu dipercaya anggota dewan. Jadi orang tidak bisa bayar BPJS, mereka ditolak ketika berobat, ada namanya HCU, Health Coverage HCU itu untuk membayar tunggakan BPJS Pak gitu. Orang kan nggak tahu. Jadi kalau orang ditolak BPJS mereka nyerah, ya udah pulang sakit meninggal gitu ya. Tapi ketika mereka tahu ada HCU, mereka langsung mana tunggakannya. Pokoknya terima dulu, gimana nanti kita akan bayarkan dengan APBD Pak. Gitu. Itu bisa dilakukan oleh anggota dewan. Anggota dewan dengan power politiknya. Kadang-kadang kalau orang biasa mungkin tidak bisa gitu. Oke, Pak, dari 3 profesi yang Bapak jalani bersamaan. Betul. Pengusaha, pendeta, dan politisi. Ya. Pengusaha, pendeta, politisi. 3P. Mana yang paling Bapak nikmati Pak? Paling nikmati hamba Tuhan Pak. Hamba Tuhan nikmati, kadang kalau lihat orang bisa perubahan kehidupan dia ya. Jadi orang dari brengsek jadi menjadi mempelai Kristus lah intinya seperti itu. Senang banget gitu Pak ya. Oke. Senang banget. Pak, mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan kepada para penonton kita, entah dia remaja, pemuda, dewasa ataupun orang tua sekalipun ya. Dalam posisi Bapak saat ini sekarang masih aktif untuk periode ketiga yang duduk di dewan. Iya. Karena ada yang mengatakan gini, kalau orang baik tidak mau masuk ke dunia politik, maka orang yang buruklah yang masuk ke sana, ya kan? Betul. Nah, oke. Bapak yang sudah ada di sana. Ya. Bapak yang sudah tidak sekedar tahu tapi betul-betul mengalaminya. Ya. Nyemplungnya udah basah. Betul. Ya. Nah, apa yang Bapak bisa sampaikan kepada anak Tuhan? Jadi sejak tahun 2019 sampai 2024 tuh sebenarnya gini Pak. Kita kan dari 50 anggota dewan tuh, waktu tadi 2014 cuma 3 dari 50. 2019 saya udah bilang, dulu mungkin Bapak juga pernah datang waktu saya ada seminar di BTC ya. Saya bilang ini kesempatan kita bisa tambah kursi anak-anak Tuhan bisa sampai 10 gitu. Dan gereja tidak mau dengar kan ribut terus, partai tidak mau mendengar ribut terus gitu ya. Terus 2024 kemarin juga saya ngomong masih ada kesempatan 10 nih, ternyata masih ribut juga sama hal ribut yang sama. Jadi lewat lagi kesempatan. Kalau kita bayangkan kalau kita dapat 10 anak Tuhan dari 50 kan luar biasa kan. Kita punya power politik, kita membangun gedung gereja semau kita istilahnya, kita bisa gitu. Tapi ya itulah mungkin belum mengerti. Tetapi kalau saat ini kalau khususnya buat anak-anak muda di gereja yang terpanggil di Gunung ke-7 ya Pak ya, politik and government ini ya, baik jadi ASN, baik jadi politisi dan sebagainya. Terutama yang politisi Pak ya, kadang-kadang orang tuh lucunya gini, satu pengen jadi anggota dewan, kita yang udah jadi anggota dewan tuh, saya udah 3 kali, mau ngapain jadi anggota dewan? Anggota dewan tuh jongos gitu. Yang penting itu jadi ketua umum partai gitu. Makanya saya sering kali ngelatih anak-anak ya di mahasiswa, kamu tuh jangan mau jadi anggota dewan, suruh jongkok, suruh guling-guling. Kamu tuh harus punya posisi penting di partai. Kalau kamu jadi ketua partai atau jadi pimpinan di partai, minimum KSB ya, kamu punya integritas sebantuan benar tuh itu luar biasa gitu. Kamu bisa atur orang-orang yang dewan-dewan yang bukan yang bukan saudara seiman ya, bisa diatur oleh kalian gitu. Menuju membuat kebaikan, kebenaran sesuai firman Tuhan gitu. Kadang orang kan kalau musim kampanye kan Bapak juga tahu kan orang anti menjadi
caleg buat ngapa, kita yang di dalam juga lu ngapa, capeknya kayak gimana gitu ya, diomongin orang kayak gimana, mendingan lu jadi pimpinan partai aja, masuk ke partai politik, rebut kursi ketuanya, berbuat sesuatu gitu, sesuai firman Tuhan gitu. Karena kan politik juga kan tegas politika dari Alkitab Pak ya. Kadang orang tidak sadar. Bahkan ya itu untuk anak-anak muda. Kedua juga buat ASN juga, saya berusaha karena sekarang udah berlakukan merit system Pak. Merit system itu orang yang berkompetensi dia akan naik. Kalau dulu kan dilihatin latar belakangnya, ini kamu Kristen bukan, atau bukan, kalau kamu Kristen kamu nggak bisa naik dan sebagainya. Itu bukan rahasia umum Pak ya, kayak gitu. Tapi sekarang merit system udah dilakukan tahun ketiga. Dan saya berusaha untuk menaikkan anak-anak Tuhan yang punya kompetensi, punya integritas, benar dari hadapan Tuhan untuk naik mencapai posisi itu. Dan saya sudah lakukan Pak. Berapa anak Tuhan di Kota Bandung sudah saya promosikan untuk naik jabatan itu Pak ya. Jadi semua sekarang punya kesempatan yang sama. Betul, ya tidak dilihat latar belakangnya, suku apanya gitu. Tapi sekarang tuh kalau dia punya kompetensi bisa naik gitu. Dan kita akan kawal itu. Oke, Pak, sebelum saya tutup. Terakhir saya dengar di Surabaya ada rencana peraturan daerah, Raperda di Surabaya. Betul. Pertama dan satu-satunya di Indonesia, mudah-mudahan goal. Siapa yang menghalangi berjalannya ibadah, itu akan kena sanksi. Betul. Dasarnya adalah perda. Ya. Di Bandung ada nggak kemungkinan? Nah, saya mesti klarifikasi itu Pak ya. Itu jadi bola liar kemana-mana. Itu kan Raperda Pak, rancangan peraturan daerah. Basicnya apa? Saya lihat tuh masih naskah akademis. Itu belum dibahas juga. Saya tanya teman Surabaya belum sampai. Jadi belum Raperda sama sekali. Jadi Raperda kan masih LK ya, lembaran kota. Dasarnya apa? NA. Dan itu kan bentuknya perda Pak. Perda itu dibuat tidak boleh melebihi konsiderannya. Betul. Ya paling tinggi kan UUD 45 sebagainya itu. Itu di atasnya kan ada SKB 2 Menteri Pak yang harus diberesin. Hierarki ya. Hierarkinya itu tidak bisa dia tuh melawan itu. Tetapi kalau dikatakan yang menghalangi ibadah pasti dimanapun di Bandung pun ketika terjadi delik aduan pasti di KUHP juga sudah diatur. Sudah ada. Tetapi kalau yang mungkin orang tuh membacanya seperti kita ngebangun rumah ibadah dihalangin, nah akan dipidanakan. Nah itu harus diklarifikasi Pak. Itu masih bentuknya pertama Raperda ya. Kedua itu masih jauh. Ketiga itu dia tidak boleh berlawanan dengan SKB 2 Menteri itu. Jadi SKB 2 Menteri itu harus dicabut dulu baru dia bisa di ini. Karena setelah jadi perda pun dia akan dievaluasi oleh gubernur di tingkat Jawa Timur. Jawa Timur akan menemukan apakah ini bertentangan dengan SKB 2 Menteri atau tidak. Kalau bertentangan pasti dikembalikan Pak. Itu seperti itu. Oke, baik. Jadi paling tidak informasi ini kepada para penonton, khususnya kepada jemaat Kristen. Ya. Masih panjang perjalanan itu ya. Masih panjang kecuali kalau di daerah tertentu yang misalnya mayoritasnya memang Nasrani dan dibuat namanya itu perwal yang mengatur kalau ada ibadah, ruang ibadah dipakai secara darurat sesuai dengan izin wali kota itu diskresi Pak ya, beda ya. Tapi kalau perda itu kayaknya masih jauh Pak gitu, masih jauh. Iya, karena di namanya anggota dewan partainya berbeda-beda, betul. Kepentingannya juga berbeda, ya. Tapi kalau perwal ya tergantung si wali kotanya kan. Betul. Oke. Kebetulan saya juga, saya baru di Jakarta Pak ya. Saya tadi baru rapat di Kementerian Perdagangan. Saya tuh ketua pansus minum alkohol Kota Bandung. Jadi ada acuan juga permintaan di teman-teman partai lain ya. Bahwa kalau bisa di Bandung tuh orang Muslim tidak boleh membeli minum alkohol gitu. Kalau buat kita sih nggak ada masalah ya, tapi buat mereka sebagian yang keberatan juga pasti ada gitu. Nah, tapi itu akan ditolak oleh Pemprov ketika diajukan surat paripurna, kita diajukan ke Perda Provinsi karena itu bertentangan dengan Bapak mungkin tahu Perda itu mesti universal, tidak boleh mengerucut ke kayak kelompok tertentu. Seperti itu Pak. Jadi tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya konsiderannya. Betul. Bahwa dulu bir bisa dijual bebas, kemudian diatur bahwa tempat-tempat tertentu yang berizin saja yang boleh jual bir, betul, ya, betul. Karena alkohol. Ya. Tapi kalau komunitasnya, kelompoknya nggak boleh diatur secara khusus. Nah itu. Oke. Kalaupun ada itu, ya selain bertentangan dengan yang di atasnya, masih ada anak-anak Tuhan juga yang akan melakukan sesuatu ya. Betul. Untuk itu. Oke, baik Pak Uung, terima kasih. Mungkin 3 jam nggak akan cukup kita ya. Tapi oleh waktu juga yang harus memisahkan kita. Semoga apa yang kita bicarakan sudah dunia usaha, dunia surga, pelayanan.
Surga dunia sudah kita bicarakan, bahkan surga yang satu lagi bagi orang politik itu adalah surga. Prosesnya itu bisa kemana-mana, duitnya juga bisa berapa. Tekuan Pak. Belum katanya Pak kunjungan kerja. Aduh, kunjungan kerja atau kunjungan wisata. Nah, semua sudah kita bicarakan. Semoga penonton kita mendapatkan manfaat dari pembicaraan kita ini. Ya. Terima kasih buat kehadiran dari Pak Uung. Tetaplah setia membawa panggilan Bapak, penugasan Bapak oleh Tuhan sebagai anggota dewan, tanpa melupakan tugas sebagai pengusaha dan juga sebagai gembala. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Tuhan berkati. Demikianlah podcast Berbagi Kisah dan Kasih kali ini dengan tamu Bapak Dr. Pendeta Muda Uung Tanuwijaya SEMM. Semoga bermanfaat bagi semua. Jangan lupa kami tetap membutuhkan bantuan dari seluruh penonton kami, baik itu subscribe, kemudian like, kemudian juga apa saja yang Bapak Ibu bisa lakukan, membagi, juga mendoakan supaya podcast ini nanti bisa ditonton oleh berbagai masyarakat, khususnya masyarakat Kristen, dan menjadi berkat bagi siapa saja. Saya Yunus Timotius mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di podcast berikut. Tuhan Yesus memberkati kita.